Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Taiba ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita menyebutkan pembahasan berkaitan dengan ikhlas, dan poin-poin yang sudah kita sebutkan. Yang pertama muqaddimah tentang pentingnya ikhlas, kemudian yang kedua pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah, kemudian juga sudah disebutkan bahwa keikhlasan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima berkaitan dengan kesolehan amal, itu berkat kesolehan hati. Kemudian juga ikhlas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja ikhlas yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketujuh bahwa ikhlas adalah merupakan tanda umat Islam. Kemudian yang poin yang kedelapan yang sudah kita sebutkan, bahkan orang kafir pun juga itu tetap akan berdoa dengan ikhlas ketika mereka dalam kondisi genting. Atau orang kafir pun juga, orang musyrik pun juga demikian. Kemudian juga hadis-hadis tentang keutamaan ikhlas, itu poin ke-9, dan ke-10 adalah syarat-syarat ikhlas, dan yang ke-11 yang terakhir perbedaan antara sidik dan ikhlas. Pada pertemuan siang hari ini insyaallah kita lanjutkan yang ke-12, bahwa amalan itu tergantung dengan niatnya. Semua amalan itu adalah tergantung kepada niat. Sebagaimana hadits dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa amalan itu adalah bergantung kepada niat. Dan para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnul Madini, Abu Daud, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi dan lainnya sepakat mengkategorikan hadis tentang niat sebagai seperempat atau ada yang menyebutkan sepertiga atau setengah dari Islam. Jadi bab niat ini, ikhlas ini adalah masuk dalam semua bab. 70 bab dalam masalah fikih itu semuanya masuk kaitannya dengan niat. Demikian juga pernyataan Abu Daud yang menyusun kitab sunannya. Saya telah mendokumentasikan 500.000 hadis Rasulullah SAW. Sebagiannya saya seleksi dan sebagiannya lagi saya muat dalam kitab ini, maksudnya dalam kitab sunan. Dan saya menghimpun 4.800 hadis. Dari semua itu orang cukup menguasai 4 hadis. Cukup dari 4.800 hadis itu cukup orang itu menguasai 4 hadis. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kemudian hadis yang ketiga adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Dan yang keempat adalah al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi itu poin yang ke-12. Kemudian yang ke-13 kaitannya dengan keutamaan niat. Apa saja keutamaan dari niat? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa niat itu adalah ukuran kesahihan amal perbuatan. Jika niatnya benar, maka amalnya pasti benar. Jika niatnya rusak, maka rusak pula amalnya. Abdullah bin Mubarak menyatakan banyak amalan yang kecil yang menjadi besar karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil itu juga karena niat. Jadi niat ini bisa menjadi amalan yang besar, dan niat juga bisa menjadikan seorang itu amalnya menjadi sedikit. Fudail bin Iyad juga berkata, sesungguhnya Allah menginginkan darimu niat dan kehendakmu. Nah, di antara keutamaan dari niat ini, keutamaan niat ini yang pertama, bahwa niat itu adalah termasuk rahasia dan roh ibadah. Niat adalah merupakan rahasia dan roh dari ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Dan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa niat merupakan rahasia dan roh dari ibadah. Tempat niat dalam amal perbuatan seperti tempat roh dalam jasad. Dan mustahil semua amal perbuatan itu tanpa roh diperhitungkan dalam ibadah. Justru dia bagaikan jasad yang rusak. Dan Umar bin Khattab mengungkapkan bahwa amalan yang paling utama adalah menunaikan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wara terhadap hal yang dilarang oleh Allah, dan niat yang kuat mencapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan juga, ucapan tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan amalan, dan ucapan dan amalan tidak bermanfaat kecuali disertai dengan niat. Ucapan, amalan dan niat tidak akan bermanfaat kecuali dengan praktek yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan niat yang kedua, bahwa niat seseorang itu lebih sempurna daripada amalnya. Jadi orang cukup meniatkan kebaikan itu lebih sempurna daripada amalnya. Artinya apa? Walaupun dia meniatkan, walaupun dia tidak mengamalkan amalan tersebut, tapi dengan niat itu sudah mendapatkan pahala. Dia sudah mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwa niat itu lebih sempurna daripada amalnya. Sebagaimana disebutkan dalam Thabit Al-Banani mengungkapkan, niat seseorang itu lebih sempurna dari amalnya. Seorang mukmin berniat melakukan ibadah pada waktu malam, kemudian berpuasa di siang hari, mendermakan sebagian dari hartanya, namun dirinya tidak mengikuti semua itu, jadi niatnya lebih sempurna dari amalnya. Kalau orang itu berniat sholat malam, dia bangun, dia niat terus tiap malam dia bangun untuk mengerjakan ibadah di waktu malam, kemudian dia siang hari dia niatkan untuk puasa, kemudian dia niatkan harta bendanya untuk dia sedekahkan, maka walaupun dia tidak mengerjakan, niat ini sudah menunjukkan bahwa niatnya itu lebih sempurna dari amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu liddarari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk, artinya yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya.
Taib itu berkaitan dengan ini, dan antum bisa baca contoh kisah yang disebutkan ketika beberapa orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka tidak punya bekal dan kendaraan, jadi ada uzur yang menahan mereka, ada alasan yang menahan mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Sedangkan Nabi SAW tidak punya kendaraan untuk mengangkut mereka, para sahabat, untuk bisa ikut dalam perang Tabuk. Mereka pun menangis sedih, tangisan lelaki sejati yang merindukan perang. Dan Allah mengetahui niat mereka, maka mereka pun memperoleh pahala sebagaimana para pejuang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala 'alal ladzina izma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hasanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang mereka infakkan, artinya mereka untuk ikut dalam berperang. Keutamaan niat yang berikutnya, yang ketiga, bahwa niat baik itu tidak akan ditangguhkan sekalipun amalnya tertunda. Jadi niat baik tidak akan ditangguhkan sekalipun amalnya tertunda. Sebagian amal yang bersifat fisik dan diperintahkan oleh syariat seperti hijrah bisa terkadang tertunda. Kondisi demikian terjadi karena Islam telah tersebar luas dan kalimat Allah telah dimuliakan. Contoh yang lainnya seperti silaturahim. Silaturahim ini ketika seorang itu misalnya tidak punya sanak keluarga, ada seorang yang hidupnya sebatang kara misalnya, sementara silaturahim itu kan menyambung yang satu rahim, sementara dia tidak punya sanak keluarga, tapi dia punya niat untuk tetap silaturahim. Meski demikian niat baik akan tetap berlaku selamanya, artinya bukan berarti silaturahim bagi dia itu adalah terputus, syariat silaturahim itu terputus, tidak. Dengan niat dia tetap meniatkan di dalam dirinya untuk tetap silaturahim, maka tetap dia akan tetap dia akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, walakin al jihad wan niyah. Akan tetapi yang ada itu adalah jihad dan niat. Kemudian keutamaan niat yang keempat, siapa yang menjadikan niatnya untuk amal akhirat, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi niat ini adalah, kalau kita niatkan amal-amal kita itu adalah untuk akhirat, maka apa? Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa kok hanya akhirat saja tapi dia mendapatkan dunia dan juga akhirat? Karena kalau kita meniatkan dunia, yang didapatkan dunia, akhiratnya tidak. Tapi kalau kita meniatkan untuk akhirat, maka apa? Maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, yakni dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, karena yang dia minta adalah dunia. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Tapi siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik. Maksudnya baik di dunia maupun di akhirat. Juga dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar juga Nabi SAW bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahu Allahu hamma dunyahu wa man tasha'abat bihil humum fi ahwali dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halak. Siapa yang menjadikan seluruh tujuannya menjadi satu cita-cita, yaitu adalah akhirat, maka Allah akan mencukupi tujuan dunianya. Tapi siapa yang tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai masalah dunia, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana dia meninggal. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa yang kalau kita mencapai yang lebih tinggi, maka yang di bawahnya itu akan digapai. Ini sebenarnya satu kaidah di dalam fikih, di dalam syariat Islam. Kalau orang itu, contoh misalnya, orang kalau sudah mandi, niatnya mandi itu kan termasuk hadas besar. Maka sesudah mandi dia tidak perlu berwudu. Kenapa? Karena hadas kecilnya itu sudah terangkat dengan hadas besar. Ini adalah kalau yang besar dikerjakan, maka yang kecil itu sudah tidak itu sudah terangkat dengan yang besar. Termasuk kalau kita niatkan untuk akhirat, maka dunia itu akan dicapai. Dunia itu akan didapatkan. Kemudian keutamaan niat yang berikutnya, yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa menjaga hambanya sesuai dengan kadar niatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya sesuai dengan kadar niatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin Abbas, seseorang itu akan dijaga sesuai dengan kadar niatnya. Salim bin Abdullah pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Isinya adalah, ketahuilah, bahwa pertolongan Allah kepada hamba itu sesuai dengan kadar niatnya. Siapa yang sempurna niatnya, sempurna pula pertolongan Allah kepadanya. Jika niatnya kurang, maka dia pun berkurang sesuai dengan kadarnya. Sebenarnya hadis ini juga sudah disebutkan dalam hadis Abdullah dari Umar bin Khattab tadi yang kita sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, siapa yang sempurna niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dia sempurna mendapatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahi atau karena dunia yang ingin dia dapatkan, maka dia akan berkurang. Termasuk Ibnu Qayyim menyebutkan, ketika seorang itu niatnya berjihad dengan li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna sebagai seorang mujahid. Tapi kalau dia niatnya li'ilai kalimatillah dan juga ghanimah, maka itu akan berkurang, pahala itu akan berkurang. Apalagi kalau niatnya jihad itu adalah untuk mendapatkan ghanimah, itu akan semakin berkurang. Jadi ini adalah Allah akan senantiasa menjaga hamba itu sesuai dengan kadar niatnya. Tentunya adalah kita pun juga yang hadir di sini, itu hendaknya kita jaga niat kita itu adalah sesuai dengan kadar niat kita di sini. Kalau niatnya kita itu adalah li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan dakwah Islam, untuk meninggikan syariat-syariat dari Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan menjaga sesuai dengan kadar niat kita. Kemudian yang keenam, keutamaan dari niat yang keenam, bahwa orang yang senantiasa berniat baik itu mesti akan mendapatkan pahala. Itu setiap orang yang berniat baik itu selalu akan menerima pahala selama dia tunduk dan patuh. Ketika seorang hamba akan melakukan kebaikan tertentu, lalu kemudian terjadi kondisi yang bertentangan dengan apa yang dia niatkan, Allah tidak menghalanginya dari pahala selamanya. Seperti contoh, ada orang yang kebiasaan ini dia
Misalnya dia kebiasaan sholat malam. Kalau seorang itu punya kebiasaan dia sholat malam, kemudian suatu hari dia ketiduran, belum sempat, artinya ketiduran sampai kemudian tidak mengerjakan sholat malam, tapi karena niatnya itu selalu dia selalu mengerjakan, dan dia sudah niat dan selalu mengerjakan, suatu hari dia terhalang tidak bisa mengerjakan sholat malam, maka tetap akan dihitung dia sholat malam, tetap dia dihitung pahalanya sholat malam. Itu bagi mereka yang punya kebiasaan. Demikian juga bagi mereka yang punya kebiasaan puasa sunnah misalnya, kemudian satu hari dia terhalang tidak mengerjakan puasa sunnah, maka karena dia punya niat dan ada kebiasaan sebelumnya, maka tetap dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana juga ketika dia sholat sunnah rawatib, dia lupa mengerjakan sholat sunnah rawatib karena ada keperluan, ada ini, tetap dia akan mendapatkan pahala sempurna. Jadi orang yang berniat baik itu selalu akan menerima pahala selama dia masih dalam ketaatan. Seperti yang disebutkan dalam hadits dari Nabi SAW yang sahih. Ini hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang pria berkata, dia mengatakan, saya akan bersodakoh malam ini. Malam ini saya akan bersodakoh. Artinya dia keluar membawa sodakohnya, tapi ternyata dia meletakkan sodakoh itu di tangan pencuri. Di pagi hari orang ramai berbicara, tadi malam si fulan itu bersodakoh pada seorang pencuri. Nah, yang bersodakoh ini mendengar, dia berkata, ya Allah, hanya bagimu segala puji atas seorang pencuri. Tapi dia tetap mengatakan, saya tetap akan bersodakoh malam ini. Malam ini dia bersodakoh, dia keluar lagi membawa sodakohnya, tapi dia meletakkan di tangan wanita pelacur. Sodakohnya itu diletakkan di wanita pelacur. Pagi harinya orang ramai lagi membicarakan, si fulan ini sodakohnya itu diberikan kepada wanita pezina, kepada pelacur. Kemudian dia mendengar lagi, dia mengatakan, ya Allah, hanya bagimu segala puji atas wanita pezina. Tapi sungguh saya akan bersodakoh malam ini juga. Kemudian dia bersodakoh, tapi dia meletakkan di tangan orang kaya. Sodakohnya itu ternyata diletakkan pada orang kaya. Kemudian pagi harinya orang juga ramai lagi membicarakan. Tadi malam si fulan itu bersodakoh kepada orang kaya. Kemudian pria ini kemudian berdoa, ya Allah, hanya bagimu segala puji atas seorang pencuri, wanita pezina, dan orang-orang kaya. Ia diminta hadir, lalu dikatakan padanya, adapun sodakohmu pada pencuri, mudah-mudahan menghentikan dia dari pencurian. Adapun sodakohmu pada wanita pezina, semoga menghentikan dia dari zinanya. Dan sodakohmu pada orang kaya, semoga dia bisa mengambil pelajaran, lalu kemudian menafkahkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepadanya. Ini adalah menunjukkan bahwa dia tetap akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, walaupun kita katakan adalah sodakoh itu adalah berada di tangan pencuri, berada di tangan pelacur, maupun di tangan orang kaya. Kemudian keutamaan niat yang berikutnya, bahwa niat baik itu akan mengubah adat menjadi ibadah. Niat baik itu akan mengubah kebiasaan itu menjadi ibadah. Al-Imam Al-Ghazali berkata, setiap perbuatan mubah yang dibarengi dengan niat atau beberapa niat yang baik pasti bernilai ibadah dan mendapatkan derajat yang tinggi. Alangkah besarnya kerugian orang yang melupakan niat baik dan melakukan hal-hal mubah, layaknya hewan ternak yang terlantar karena lalai dan lupa. Seorang hamba tidak sepantasnya menganggap enteng sesuatu yang terbesik dalam kolbu, yang dalam hati, yang dilakukan oleh anggota tubuhnya dan setiap detik hidupnya. Orang yang cerdas adalah orang
bisa melakukan perbuatan mubah tanpa mengurangi pahala dan kebaikan dengan memperbaiki niat. Sebab itu sebagian orang arif ini adalah orang yang mengetahui lebih dalam. Dari kalangan salaf menyatakan, aku sangat menganjurkan diri untuk berniat baik dalam segala hal, sampai dengan saat makanku, minumku, tidurku, dan saat masuk ke dalam kamar kecil. Artinya apa? Dia selalu meniatkan ketika kita makan untuk supaya kuat beribadah, supaya semakin banyak ibadah. Kita juga berniatkan untuk tidur supaya nanti tidur ini adalah bernilai ibadah, bisa bangun di malam hari. Kemudian ketika dia masuk kamar kecil pun juga adalah dia niatnya adalah untuk ibadah. Demikian juga orang yang memenuhi syahwatnya bagi suami istri, pasangan suami istri, maka niat yang baik ini itu akan mengubah itu menjadi ketaatan dan ibadah. Jadi barang siapa yang misalnya berhubungan intim dengan istri dengan niat menjaga agamanya, menyenangkan hati istrinya, dan sebagai upaya memperbanyak keturunan yang soleh, generasi berikutnya yang akan menyembah Allah sehingga umat Muhammad semakin banyak, maka dia telah berbuat ketaatan dengan makan dan pernikahannya. Contoh yang lain seperti kisah tentang Nuruddin Zanki. Ini yang kisah ini itu pada tahun 1118 Hijriah sampai 1100, beliau lahir 1118 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 1174 Hijriah. Itu Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki itu selalu berniat baik setiap melakukan apapun. Dikatakan di sebuah pulau ada seorang yang soleh, artinya dia ahli ibadah, rajin beribadah, wara, dan sangat membatasi pergaulan dengan orang lain. Dan Nuruddin Zanki ini itu selalu menjalin komunikasi dengannya dengan kirim surat, dan dia selalu menanggapi pernyataannya. Nah, suatu hari orang soleh ini dia mendengar bahwa Nuruddin itu gemar bermain strategi perang. Dia menyurati Nuruddin yang isinya mengkritik kegemaran Nuruddin Zanki. Saya tidak mengira engkau akan buang-buang waktu bermain-main dan menyiksa kuda bukan untuk kepentingan agama. Kemudian apa? Nuruddin Zanki akhirnya pun membalas surat tersebut dengan tulisan tangannya. Dia mengatakan, demi Allah, yang mendorongku untuk bermain strategi penyerangan itu bukan buang-buang waktu dan bukan penyalahgunaan kenikmatan. Kami, kata Nuruddin Zanki, kami berada di perbatasan, kami berada di garis depan, dan posisi musuh itu sangat dekat dengan kami. Kalau kami duduk santai, katanya, kalau kami duduk santai, itu tiba-tiba terdengar suara dentuman, artinya suara, ya kita katakan penyerangan. Segera kami berkuda memburu suara itu. Kami juga tidak mungkin terus-menerus berjihad siang malam saat kemarau dan musim dingin, karena pasukan itu tetap juga perlu istirahat. Jika kami biarkan kuda-kuda itu di kandangnya, kata Nuruddin Zanki, dia akan terlalu banyak diam sehingga tidak mampu lagi berlari cepat memburu musuh dan tidak cekatan merespon perintah untuk berbelok, berputar kemudian atau memburu musuh, dan tidak cekatan untuk berlari di medan perang. Dengan permainan inilah, artinya kami melatih kuda kami, menunggangi sekaligus melatih kuda, sehingga dia tidak diam, cepat merespon dan penuh patuh pada penunggangnya dalam perang. Demi Allah, inilah yang memotivasiku untuk melakukan permainan strategi perang. Tapi ini kisah yang menunjukkan bagaimana niat itu hendaknya selalu dalam hal apapun itu kita meniatkan. Kemudian keutamaan niat yang berikutnya, bahwa niat ini juga membedakan amal perbuatan. Jadi amal mungkin kita banyak, tapi yang membedakan amal-amal ini itu adalah dari niat. Misalnya mandi itu kan satu amalan, tapi mandi ini
adalah yang membedakan ini mandi biasa, ini mandi sumo, ini mandi kebiasaan pagi sore dengan mandi yang wajib, itu adalah di niat. Jadi yang membedakan itu adalah dalam ini amal. Demikian juga misalnya ya kita katakan masalah pakaian, masalah memakai pakaian, ini pun juga adalah tergantung kepada niat. Demikian juga pergi ke masjid ini juga nanti tergantung kepada niatnya seseorang. Demikian juga orang yang memakai parfum, memakai minyak wangi, itu pun juga adalah sesuai dengan nanti adalah yang membedakan itu adalah di niat. Jadi amal perbuatan itu kadang punya bentuk dan praktek yang sama. Sebagian amalan dibedakan dari amalan yang lain itu dengan niat. Mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan ikhlas menempatkan seorang dalam derajat paling utama jika dia mengucapkannya sekedar pura-pura munafik untuk melindungi harta dan nyawanya. Berarti telah menjerumuskan dirinya dalam derajat terburuk. Bersujud karena Allah termasuk ibadah yang paling agung, namun bersujud kepada selain Allah termasuk dosa besar. Sama-sama sujud, tapi yang satu sujud karena Allah, yang satu sujud karena kepada matahari atau kepada batu atau kepada bulan atau kepada pohon atau kepada kuburan, itu tentunya adalah apa? Nah, ini adalah yang kesyirikan. Jadi ada sujud yang ibadah yang memang disyariatkan, ada sujud yang tidak disyariatkan. Ini adalah sama-sama duduk, tetapi apa? Ada duduk yang ibadah dan ada duduk yang terlarang. Sama-sama duduk, kita katakan sama-sama duduk. Sama-sama makan, tapi adalah apa? Tentunya adalah niat yang membedakan. Yang sama-sama makan. Ada orang yang makan ketika kita katakan makan, ada yang makan di siang hari di bulan Ramadan, tentunya adalah apa? Itu niatnya itu adalah haram. Tapi kalau niatnya dia berbuka, makan untuk berbuka puasa, maka dia akan bernilai pahala. Artinya sama-sama makan. Menyembelih juga demikian. Menyembelih hewan ternak itu sama. Ada orang menyembelih karena untuk tamunya, dia menyembelih hewan adalah untuk menyuguhkan kepada tamunya. Ada yang menyembelih hewan itu adalah untuk misalnya sedekah laut, ya kan, untuk ruatan bumi, ruat jembatan, ya. Nyembelih untuk ruat jembatan, ruat terminal, diruat, ya kan. Motong kepala sapi dipendam di terminal seperti yang ada di Giwangan itu, terminal Giwangan tahun 2004. Ini adalah ya kita katakan niatnya sama-sama nyembelih. Ada juga yang nyembelih karena memang itu ibadah, ya kan, al-hadiyu atau akikah, atau dia menyembelih untuk kurban. Itu kan adalah tergantung, pada sama-sama menyembelih. Tapi ini adalah apa? Tentunya adalah berbeda. Niatnya itu yang membedakan antara amal-amal ibadah ini. Dan niat itu juga membedakan dari adat kebiasaan. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi masalah mandi, ada yang mandi untuk kesegaran, ada yang mandi untuk kehangatan, ada yang mandi untuk kebiasaan, ada juga yang mandi untuk ibadah. Demikian juga pemberian ada yang dikategorikan hadiah, ada yang dikategorikan hibah, ada pemberian yang kategorinya sodako, ada pemberian yang zakat, ada pemberian itu adalah warisan, ada pemberian itu adalah wasiat, ada pemberian itu adalah suap, ada pemberian itu suap dan sogok. Itu kan tergantung kepada niat. Demikian juga orang menahan diri dari makan dan minum. Ada orang tidak mau makan, tidak mau minum itu karena diet, ya kan? Diet memang tidak makan dan tidak minum, itu niatnya yang membedakan. Ada orang tidak makan tidak minum itu karena apa? Puasa. Ada juga yang tidak mau makan dan tidak mau minum karena tirakat. Jadi karena dia ingin mendapatkan ilmu laduni atau ilmu syaitan. Kemudian dia tidak makan tidak minum atau puasa mutih. Ada yang dikenal dengan puasa mutih, ya kan? Makannya hanya yang putih-putih, air putih. Ini adalah termasuk ya kita katakan ada orang yang tidak, jadi niatnya itu adalah yang membedakan.
Dan Ibnul Qayyim menceritakan ada sesuatu yang punya bentuk yang sama, namun terbagi menjadi terpuji dan tercela. Sama bentuknya, tapi itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Seperti tawakal dan lemah. Ada orang yang tawakal, ada orang yang lemah. Ini kan sebenarnya hampir sama, mirip, ya kan? Tapi tawakal itu kan setelah usaha. Beda dengan orang yang lemah. Kalau orang lemah itu tanpa ada usaha dia sudah pasrah. Dia tidak mau ada usaha, yang penting sudah nanti saya tidur, nanti rezeki datang. Ya kan? Ini adalah apa namanya? Ini orang yang lemah. Padahal sama-sama pasrah. Sudah saya pasrah, pokoknya saya rezeki kan sudah diatur oleh Allah. Rezeki saya, kalaupun saya tidak bekerja, saya rezeki akan tetap datang. Ini adalah orang yang lemah, bukan orang yang tawakal. Tawakal itu adalah apa? Harus disertai dengan usaha. Nah, beda dengan orang yang lemah. Sama dengan orang yang cinta kepada Allah, cinta karena Allah, dan cinta bersama Allah itu juga beda. Termasuk sabar karena Allah dan sabar bersama Allah itu adalah berbeda. Ini adalah berbeda. Demikian juga nasihat. Kadang orang nasihat dibilang itu adalah menghukum, ya kan? Nasihat dikira dikira itu kalau orang memberi nasihat dikira nanti menyebutkan kejelekannya, ya kan? Wah, ini Ustadz ini suka memberikan nasihat, dikira apa? Yaitu mengungkit kesalahan. Ini adalah nasihat itu ditanggapi dengan yang lain. Mencintai dakwah kepada Allah dengan cinta kekuasaan itu adalah tentunya ini adalah, jadi dia punya bentuk yang sama-sama cinta. Tetapi cinta ini bisa karena Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga karena ingin mendapatkan kekuasaan. Ada orang yang niatnya meninggikan ajaran Allah, ada juga orang yang niatnya memang meninggikan urusan dunia. Masalah maaf dan kehinaan pun juga itu juga tergantung kepada niat. Ada orang minta maaf itu kan dikira orang minta maaf itu boleh jadi karena dia punya kesalahan dia minta maaf. Ada orang yang minta maaf dia sebenarnya tidak punya kesalahan, tapi memang dia selalu mengucapkan kata-kata maaf. Selalu mengucapkan kata maaf, tapi dia tidak pernah melakukan kesalahan. Ada orang mengucapkan maaf itu adalah memang untuk latah. Jadi lisannya selalu mengucapkan kata-kata ini sehingga apapun yang dia lakukan dia katakan maaf, sorry, afwan. Itu kan jadi ini tentunya adalah kembali kepada niat. Kembali kepada niatnya. Demikian juga dengan tawadu dan rendah diri. Tawadu dan rendah diri ini juga adalah termasuk dua amalan yang sama, tapi itu adalah bentuknya sama, tapi itu bisa tercela dan bisa terpuji. Kalau dia merendahkan di hadapan manusia, sama dengan orang ruku. Sujud, kalau sujud kepada Allah itu terpuji, tapi kalau sujud kepada makhluk maka itu adalah tercela. Sama-sama sujud, sama-sama kita katakan merendah diri. Kalau rendah diri dalam arti dia rendah diri yang itu adalah di hadapan makhluk, kalau dia rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala maka dia terpuji. Tapi kalau dia rendah diri karena makhluk maka tentunya adalah berbeda, tercela. Ada orang yang niatnya dia selalu di sop pertama misalnya, dalam riwayat dia selalu di sop pertama, tapi begitu dia suatu hari terlambat, dia berada di sop yang belakang, itu nanti orang-orang perhatikan, dia diperhatikan. Jadi dia selama ini berarti niatnya di sop depan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia karena ingin mendapatkan dia dari manusia, dari jamaah yang lainnya. Ini adalah tentunya berbeda, padahal sama-sama di soft. Tapi itu adalah tentunya berbeda niat. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kemudian keutamaan niat yang berikutnya
niat itu adalah termasuk amalan rahasia. Amalan rahasia itu amalan yang samar, yang tidak tampak. Seorang hamba tidak bisa memperlihatkan niatnya. Makanya ketika ada seorang sahabat yang tetap memenggal lehernya, ada seorang yang memenggal lehernya walaupun dia sudah mengucap la ilaha illallah, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa syahadat Muhammad Rasul, dia tetap mengucapkan, tapi tetap dipenggal lehernya. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi, mengatakan apa? Qatalahumullah. Ya kan? Kalian telah membunuhnya. Bukankah kamu sudah pernah membelah dadanya? Sehingga dia mengucapkan kata itu dengan apa? Karena di lisan kita itu kan menghukumi apa yang ada di lisan, bukan menghukumi apa yang ada di hatinya. Karena masalah hati itu masalah niat, masalah yang samar, masalah yang tersembunyi, tidak nampak. Ya sudah, kalau dia sudah mengucapkan secara zahirnya, ya sudah, ya kan? Makanya ketika Nabi Isa pun juga, Nabi Isa alaihissalam, ketika dia mendapati ada seorang pemuda yang mencuri, dia melihat dengan matanya bahwa pemuda ini mencuri. Tapi ketika pemuda ini ditangkap, dia mengatakan wallahi, demi Allah saya tidak mencuri. Apa kata Nabi Isa? Ya kan, dia tidak ingin mengatakan itu bohong. Tapi dia mengatakan apa? Kazabat alayya ainaya. Artinya apa namanya? Mata saya yang bohong. Itu kata Nabi Isa. Dia hanya mengatakan mata saya yang bohong. Tapi dia tidak ingin menghukumi niatnya pemuda tadi. Ini adalah kita katakan bahwa niat itu adalah termasuk samar dan tidak nampak. Beda dengan amalan zahir. Yang kalau amalan zahir itu kan terjangkiti dengan riya. Bahaya yang amat sering menyerang amalan zahir, amalan lahir, itu muncul dari penyakit akut dan bahaya besar ini. Karena riya itu membatalkan dan merusak amal perbuatan, mengotori dan menodai jiwa. Niat yang baik itu seperti dimukakan oleh Ibnul Jauzi, siapa yang memperbaiki batinnya, semerbak aroma keutamanya, tebaran kebaikan melekat dalam kolbu, hanya Allah dan Allah yang ada di hatinya. Sungguh kebaikan lahir tidak akan berguna jika hatinya rusak. Kemudian yang berikutnya adalah ini kita katakan tadi keutamaan niat. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan membenahi niat. Kita punya kewajiban untuk kita membenahi hati kita. Karena kita katakan porsi hati itu jauh lebih besar kebutuhannya daripada porsi fisik, daripada porsi badan kita. Porsi hati ini harus kita bersihkan porsi yang lebih banyak. Kalau kita sarapan makan 3 kali, fisik itu adalah 3 kali dalam sehari semalam, mestinya adalah porsi hati itu lebih daripada 3 kali dalam sehari semalam. Itu harusnya lebih, karena kebutuhan akan hati itu jauh lebih besar kebutuhannya ketimbang fisik. Ketika niat seorang alim itu benar, dia pasti akan terbebas dari kepura-puraan. Sebab banyak orang alim ulama yang enggan berkata saya tidak tahu. Ini juga termasuk salah satu dari adab. Ketika kita ditanya dan kita mengatakan apa? Allahu a'lam, itu adalah apa? Ini termasuk nisful ilm. Mereka selalu menjaga kehormatannya di hadapan manusia dengan fatwa, agar tidak dikatakan dia tidak tahu jawabannya. Sekalipun mereka tidak yakin dengan apa yang dikatakan, ini adalah puncak dari kehinaan. Kita lihat riwayat dari Malik bin Anas. Ada seorang mengajukan pertanyaan kepada beliau, yakni Malik bin Anas menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kemudian orang ini yang bertanya ini, dia mengatakan begini, saya telah mengembara ke berbagai negeri untuk menemui Tuhan. Saya sudah menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu hanya untuk menemui, tapi apa yang saya dapati? Jawabannya saya tidak tahu. Dia mengatakan kecewa. Apa kata Malik menasihati? Kembalilah ke negerimu dan katakan saya telah bertanya kepada Malik dan beliau menjawab dia tidak tahu, saya tidak tahu. Katakan aja,
bahwa Imam Malik itu tidak tahu. Ini adalah apa? Perhatikan kualitas agama dan akal orang yang bertanya pada Malik bin Anas di atas. Bagaimana dia bisa terlepas dari tekanan dan selamat dari sisi Allah. Malik bin Anas dia menjawab la adri, itu sudah menunjukkan apa? Beban dia itu sudah lepas, selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara tujuannya kehormatan di mata orang lain. Hatinya terikat oleh pihak lain. Ini adalah yang mengotori niatnya. Demi Allah kata Malik bin Anas, aku melihat orang yang rajin melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, menjaga lisannya, gestur tubuh dan penampilannya tanpa khusyuk, namun hatinya gelisah. Dorongan jiwanya tidak demikian. Sebaliknya, saya melihat ada orang yang mengenakan pakaian yang necis, jarang melakukan amalan sunnah, tidak khusyuk, namun hatinya dipenuhi oleh cinta Allah. Aku pun merenungkan penyebab dua kondisi ini. Aku temukan jawaban ada pada sikap batin, seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau tidak mempunyai amalan yang luar biasa seperti sholat dan puasa sunnah, tetapi beliau sikap batin yang positif. Nanti akan kita sebutkan kisah-kisah yang berkaitan dengan masalah ini, baik itu dalam hal sholat, puasa, sedekah. Itu nanti akan banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan ini. Baik, kita ambil contoh sederhana. Duduk di dalam masjid. Duduk di dalam masjid itu kan bentuk ketaatan yang bisa diniatkan dengan beberapa niat baik. Orang duduk di masjid itu kan ketaatan itu banyak yang bisa diniatkan dengan niat yang baik di masjid, sehingga dia menjadi amalan orang yang bertakwa yang terutama dan mengantarkan pelakunya pada derajat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja niat yang orang duduk di masjid sehingga dia mendatangkan banyak kebaikan dengan hanya duduk di masjid. Kalau dia niatkan yang pertama bahwa duduk di masjid, dia meyakini bahwa masjid itu kan rumah Allah, baitun min buyutillah. Masjid itu adalah termasuk rumah dari rumah Allah. Sedangkan dia berada di dalam rumah Allah dan berziarah kepada Allah, jadi dia berniat untuk ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mendapatkan pahala dengan dia duduk di masjid. Yang kedua, dengan duduk di masjid menunggu sholat wajib berikutnya, artinya dia menunggu sholat sampai datangnya imam, itu kan terhitung pahala sholat. Padahal hanya nunggu, hanya duduk menunggu penantian, itu kan dia tetap akan mendapatkan pahala sempurna, yaitu terhitung sebagaimana orang yang sholat. Dan itu dihitung sama dengan rabit, warabitu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Maka itu termasuk rabit. Dia adalah orang yang menunggu duduk di masjid, itu dianggap rabitu. Dan orang yang rabitu itu tetap akan mendapatkan pahala. Sebagaimana misalnya Nuruddin Zanki tadi, dia selalu berada di garis depan, dia menunggu musuh itu datang menyerang. Karena ini termasuk adab seorang muslim, itu tidak pernah mendahului peperangan. Nah, dia akan tidak mendahului peperangan. Jadi dia menunggu. Tapi menunggu ini selama dia menunggu musuh menyerang, maka selama itu akan dihitung pahala baginya. Akan dihitung sebagai pahala. Ini termasuk warab itu. Yang ketiga, ada orang yang duduk di masjid itu niatnya etikaf. Etikaf untuk menjaga, namanya orang etikaf ini di masjid itu kan tempat yang paling bersih, tempat yang paling suci, tempat yang paling jauh dari maksiat. Itu masjid. Kenapa? Karena di masjid itu pendengaran kita tidak mendengar hal-hal yang negatif, lisan kita pun juga tidak berbicara yang negatif, pandangan mata pun juga tidak melihat yang negatif, ya kan? Kemudian langkah kaki kita pun juga tidak di tempat yang negatif, tangan kita pun juga adalah selalu memegang yang baik-baik. Karena di masjid kan tidak ada masjid itu novel, di masjid tidak ada
Kopingho, Joko Tingkir. Tidak ada. Yang ada itu adalah Al-Quran, yang ada itu adalah kitab-kitab. Itu adalah apa? Tangan kita hanya memegang yang baik-baik. Di masjid tidak ada tulisan-tulisan yang yang aneh-aneh, tulisan yang kotor-kotor, tidak ada. Masjid itu adalah yang ada tulisan yang baik-baik. Nah, kalau kita niatkan duduk di masjid untuk menjaga pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh kita, itu sudah mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, ada orang duduk di masjid. Duduk di masjid untuk memusatkan tujuan hidup kepada Allah. Continue mengawal hati untuk terus merenungkan akhirat. Duduk di masjid untuk kemudian tadabbur, untuk kemudian mentadabburi ayat-ayat Allah, merenungkan hari akhir, kemudian menolak segala kesibukan yang memalingkan dirinya dari akhirat. Dengan cara dia beriktikaf di masjid, itu dia akan mendapatkan pahala. Yang kelima, ada orang yang fokus berzikir. Duduk di masjid dia fokus untuk zikir, mendengarkan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Ada orang yang sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih, ya kan? Para malaikat itu kan akan mencari majelis-majelis zikir. Malaikat akan mencari, ya kan? Ketika seorang malaikat mendapati ada majelis zikir, dia akan mengatakan kepada malaikat yang lain, ayo disinilah tempat kalian, disinilah tempat kalian mengambil bagian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sujud dalam majelis, Allah tanya kepada malaikat, apa yang mereka minta? Coba, apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka meminta surga. Kemudian Allah tanya, apa mereka sudah pernah melihat surga? Belum pernah mereka melihat surga. Kalau mereka melihat surga, mereka tidak akan sudah mereka akan melakukan ketaatan, ya kan? Coba apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba kabarkan kepada mereka bahwa mereka akan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Terus apa yang mereka minta agar dijauhkan? Mereka menjawab bahwa mereka meminta agar dijauhkan dari api neraka. Mereka sudah pernah melihat neraka po? Tidak pernah, mereka belum pernah melihat neraka. Seandainya mereka melihat neraka, mereka tidak akan pernah berbuat dosa dan maksiat. Tapi karena mereka berada dalam majelis zikir, maka katakan kepada mereka, Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian ada lagi ada seorang yang ditanya, ada seorang yang duduk di masjid, tapi niatnya bukan untuk dia ikut dalam majelis itu, tidak. Dia hanya datang, sekedar datang, dia duduk. Kemudian itu pun kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia ke dalam golongan yang ini. Walaupun hanya sekedar duduk di masjid mendengarkan orang dalam majelis zikir, maka dia tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang duduk di dalam masjid. Walaupun niat awalnya itu tidak untuk duduk di majelis zikir. Tapi ini adalah ya kita katakan duduk di masjid ini menunjukkan pahala yang besar. Apalagi kalau niat kita duduk di masjid untuk memanfaatkan ilmu dengan cara untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah makanya ketika orang yang begini orang yang duduk tinggalnya di masjid, seperti ada orang yang menghina tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kok Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis, sementara dia hanya hidup bersama Nabi itu 4 tahun. Kok bisa 4 tahun dia yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ini kan sering subhat yang muncul. Kemudian para ulama menjawab, ya wajar, Abu Hurairah 4 tahun, tapi 4 tahun itu kan 4 tahun bersama Nabi 24 jam, ya kan? Bersama Nabi itu 24 jam bersama Nabi. Rasulullah makan, Rasulullah makan, Abu Hurairah makan. Kalau Rasulullah tidak makan, ya Abu Hurairah nggak makan. Abu Hurairah itu kan sering pingsan gara-gara tidak makan. Kenapa? Karena ya coba logika saja. Saya selalu melogikakan kepada santri begini. Orang yang belajar setiap hari, misalnya nahu ya, pelajaran nahu, setiap hari dia belajar. Setiap hari belajar. Maka buku sebenarnya Muyassar itu yang hanya sekian,
itu bisa ditempuh kalau setiap hari itu hanya 2 bulan selesai, 3 bulan selesai. Itu kalau tiap hari. Coba orang yang belajar muyasar seminggu sekali, ya kan? Coba kalau kita begini ya, logika, muyasar setiap hari dia belajar 2 bulan selesai, berarti 60 hari. Dipotong liburan misalnya ya 54 hari misalnya, atau 56 hari. 56 hari dia belajar, atau 60 hari lah dia belajar, 60 kali dia belajar setiap hari, itu selesai. Tapi kalau orang yang seminggu sekali, itu paling tidak 60 minggu, ya kan? 60 minggu itu sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Makanya Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis, kita katakan wajar. Karena apa? Karena dia hidupnya 24 jam bersama Nabi. Ini adalah jadi orang yang hidupnya duduk di masjid itu akan mendapatkan banyak ilmu yang bisa didapatkan, karena dia bisa bertemu, berteman, bergaul dengan orang-orang ahlul ilm. Yang ketujuh tentunya adalah memperbanyak saudara seiman. Orang duduk di masjid itu sudah mendapatkan pahala karena dia mendapatkan banyak saudara. Yang kedelapan juga bahwa orang yang duduk di masjid itu meninggalkan segala perbuatan dosa karena malu kepada Allah dan malu melakukan tindakan yang dapat merusak kehormatan masjid. Makanya Nabi SAW melarang kita meludah di masjid, melarang buang ingus di masjid, buang dahar di masjid. Kenapa? Karena itu dihitung dosa. Dihitung dosa. Jadi ini adalah mestinya ketika kita berada di masjid, kita malu untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan masjid. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa masjid itu kan dibuat untuk disucikan, dibuat untuk dibersihkan, bukan untuk dikotori. Dan siapa saja yang rutin berdiam diri di masjid, maka Allah akan mengarunianya salah satu dari 7 hal. Yang pertama adalah saudara yang mengajaknya kepada Allah. Orang yang duduk di masjid itu kan akan ada saudara yang mengajaknya kepada Allah. Orang yang duduk di masjid itu akan turunnya rahmat, dan dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia akan kalimat yang menunjukkan kepada hidayah, atau dia memalingkan dari musibah, atau meninggalkan perbuatan dosa karena takut atau karena malu. Ini hanya duduk di masjid, tapi hanya satu amalan, tapi ini bisa mendatangkan pahala yang banyak. Memakai parfum pun juga, itu juga adalah ini kan hukumnya mubah, tapi dalam prakteknya ketika memakai parfum itu bisa disertakan beberapa niat sekaligus. Misalnya orang memakai parfum untuk niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya kan? Itu adalah mengikuti sunnah orang memakai parfum. Yang kedua tentunya ketika memakai parfum pergi ke masjid, itu memuliakan masjid, mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berziarah ke masjid, dalam rumah Allah dia selalu dalam keadaan harum. Kemudian yang ketiga juga memakai parfum bisa diniatkan untuk mengagungkan dan menghormati para malaikat. Malaikat itu kan tidak suka dengan bau yang tidak sedap. Malaikat itu kan senang dengan bau-bau yang harum. Makanya ketika dalam hadits itu kan dilarang kita sholat dengan makan bawang, al-basal wal wasum wal qurras. Ya kan? Karena malaikat itu terganggu dengan bau yang tidak sedap ini. Kalau terganggu dengan bau yang tidak sedap ini, malaikat ini terganggu, ya tentunya adalah sebaliknya. Kalau kita melakukan yang harum, maka malaikat itu akan akan semakin dekat. Kemudian yang berikutnya, orang memakai parfum juga adalah berniat memberi kenyamanan pada orang yang ada di sekitarnya. Karena orang yang mencium bau yang harum, orang yang ada di sekitarnya kan juga jadi jadi harum. Kemudian juga memakai parfum itu juga adalah bisa diniatkan untuk menghilangkan bau badan. Dia dapat mengganggu sekitarnya, walaupun dia tidak mandi, misalnya 3 hari nggak mandi, tapi kalau pakaiannya pakai wangi, itu kan wanginya bukan bau badannya, tapi bau badannya kalah dengan minyak wangi misalnya. Ini adalah wanginya ini akan membuat karena bau badan ini kan akan terganggu yang ada di sekitarnya.
Orang duduk memakai wangi-wangian juga bisa diniatkan untuk menutup pintu ghibah. Menutup pintu ghibah orang-orang yang menggunjing dirinya. Coba kalau ini santri yang bau badannya, pakaiannya, itu kan jadi gunjingan dari teman-temannya. Bahkan jadi bulian, jadi prankan, jadi apalah istilah, ya kan? Jadi pembicaraan. Nah, berbeda kalau itu kan istilahnya ini kan menghilangkan dengan adanya parfum, memakai wangi-wangian, itu kan akan menghilangkan gunjingan. Kemudian juga memakai wangian ini bisa diniatkan untuk terapi otak, untuk meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan, sehingga dengan pikirannya dia dapat memahami materi-materi penting agama dengan mudah. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, siapa saja yang harum tubuhnya, maka akalnya bertambah cerdas. Tapi ini adalah kita katakan memakai parfum, tapi niatnya bisa niatnya banyak dan bisa mendatangkan pahala yang besar. Wallahu taala alam. Saya kira itu bisa sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.